Satu kesaksian yang disampaikan salah satu kiai tentang karomah yang dimiliki Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur. Kiai Masruri atau Kiai Haji Bukhori Masruri adalah salah satu ketua PWNU pada masa Gus Dur jadi ketua PBNU. Dalam satu kesempatan Kiai Masruri menceritakan salah satu karomah yang dimiliki Gus Dur. Kiai Masruri mengaku mengenal Gus Dur sejak tahun 1955 ketika bareng mondok di pesantren Krapyak Yogyakarta. Salah satu ceritanya adalah menerangkan kalau Gus Dur itu bukan orang sembarangan, memiliki keramat yang luar biasa. Di antara salah satu keramat yang dimiliki Gus Dur adalah kecerdasan yang dimilikinya. Gus Dur kecil dikenal dengan anak yang gemar membaca. Dalam membaca Gus Dur memiliki keanehan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kiai Masruri sempat diceritakan oleh salah satu temannya kalau Gus Dur pernah membaca buku yang begitu tebal dalam bahasa Inggris dan selesai dengan singkat. Buku yang begitu tebal dalam bahasa Inggris ini hanya diselesaikan Gus Dur pada saat perjalanan dengan menaiki kapal terbang. Buku yang begitu tebal dibaca Gus Dur mulai dari lapangan terbang Soekarno-Hatta ke Surabaya. Sampai mendarat ke Bandara Juanda Surabaya, buku yang dibaca Gus Dur sudah selesai dibaca. Sampai di Juanda sudah tamat dibaca satu buku bahasa Inggris yang tebal dari Soekarno-Hatta sampai ke Surabaya, ucap Kiai Masruri. Mendapatkan cerita demikian Kiai Masruri saat itu tidak mempercayainya, karena sangat tidak masuk akal. Hingga suatu saat ketika Kiai Masruri sudah menjadi ketua PWNU dan Gus Dur sudah menjadi ketua PBNU waktu itu. Kiai Masruri menyampaikan surat dari PWNU kepada Gus Dur. Pada saat inilah Kiai Masruri bisa menyaksikan langsung Gus Dur dalam membaca suratnya. Gus Dur hanya dengan menempelkan kertas sesaat ke matanya, dan kembali meletakkan suratnya. Dan apa yang ada dalam isi surat itu semuanya benar dengan apa yang disampaikan Gus Dur kepadanya. Kiai Masruri pun baru mengetahui dan menyaksikan secara langsung karomah yang dimiliki Gus Dur, yang membuat dirinya melongo dan tidak habis pikir dibuatnya. Gus Dur pernah ditanya oleh Kiai Marzuki Mustamar, tentang mengapa dirinya sering berkunjung ke gereja. Gus Dur pun menjawab, "Apa tidak boleh aku ikut merawat umat yang terjajah? Apa kamu kira di gereja tidak ada umat Islam yang bekerja di sana? Apa salah bila di gereja aku menyampaikan kebenaran tentang Islam, agar mereka mengetahui tentang Islam yang sebenarnya, sehingga yang Muslim tetap Islam, dan yang Kristen bisa masuk Islam." Kebiasaan Gus Dur juga bertanya dan menasehati para Muslim yang bekerja mencari nafkah di gereja. "Kamu masih Islam kan? Kuatkan keislamanmu." Begitu cara Gus Dur menasehati umat Muslim agar tetap menjaga keimanannya. Suatu ketika, sahabat dekat Gus Dur, Kiai Mahfuz, menyampaikan fakta kepada Kiai Marzuki Mustamar Malang, Jawa Timur tentang alasan Gus Dur dekat dengan pastor, seperti Romo Mangun. Gus Dur berkata, "Tujuanku dekat dengan si Romo, agar dia menghentikan misi kristenisasinya." Diketahui, si Romo seorang misionaris, biasa mendatangi desa-desa terpencil dan membagikan sembako, disertai nasihat atau ceramah kekristenan. Namun, setelah Gus Dur dekat dengannya, kemudian diajak ke tempat tersebut, akhirnya si Romo pun enggan melancarkan misinya karena malu ada Gus Dur. Pada suatu hari, setelah peringatan 40 hari wafatnya Gus Dur, tiba-tiba ada seorang bertamu ke kediaman Kiai Marzuki di Malang. Kemudian tamu itu memberikan piagam dan beberapa ratus sarung pemberian Gus Dur yang diwasiatkan kepada tamu tersebut. "Kang, kok tidak diberikan saat beliau masih hidup?" tanya Kiai Marzuki kepada tamu yang datang. "Karena ini wasiat Gus Dur," ucap tamu menjawab pertanyaan Kiai Marzuki. "Lalu kenapa pemberian Gus Dur itu mesti berupa piagam dan sarung?" Diketahui bahwa Kiai Marzuki telah berhasil menguasai beberapa gereja yang ada di daerah Malang, dengan cara mengislamkan orang di sana. Walhasil, gerejanya pun menjadi kosong, lalu Kiai Marzuki membeli gereja itu dan menjadikannya madrasah. Nah, rupanya Gus Dur mendengar kabar tersebut dan berinisiatif memberikan penghargaan dan sarung sebagai bentuk dukungan pada Kiai Marzuki yang telah berhasil mengislamkan banyak orang gereja di Malang.
Namun Gus Dur sengaja tidak memberikan penghargaannya itu semasa hidupnya semata-mata agar kebaikannya tidak diketahui banyak orang. Sepeninggal Gus Dur, banyak sekali ditemukan bangunan masjid dan tanah wakaf dari pemberian beliau, yang tersebar di beberapa daerah hingga luar pulau, bahkan sampai ke negara kincir angin Belanda. Maka sebab itulah Gus Dur dekat dengan tokoh-tokoh non-muslim, demi melancarkan strategi dakwahnya, termasuk meloloskan izin pendirian masjid di Belanda, yang bahkan takmirnya adalah putra ketua Korkap Banser Kabupaten Malang. Itulah sekelumit kisah tentang Gus Dur yang tak lelah menegakkan nilai kemanusiaan. Beliau telah mengajarkan kita semua, bahwa, lebih baik dianggap buruk tapi kenyataannya baik, daripada dianggap baik, tapi kenyataannya buruk.